Setelah 2 tahun vakum dari dunia perfilman tanah air, kini Sheryl Sheinafia kembali berakting pada proyek film terbarunya yang berjudul Tumbal Kanjeng Iblis. Film bergenre horor tersebut rupanya menjadi salah satu pengalaman pertama bagi dirinya. Kendati demikian, selama menjalani proses syutingnya kali ini, Sheryl mengaku bahwa ia sempat mengalami cedera pada bagian lehernya. Lantas, seperti apakah kesulitan Sheryl Sheinafia dalam menjalani proses syutingnya kali ini? Dan bagaimanakah Sheryl Sheinafia dalam menceritakan mengenai film horornya tersebut? Jadi Tumbal Kanjeng Iblis itu menceritakan tentang perjalanan Tia yang aku perankan, karakter yang aku perankan. Dan Tia ini memiliki ambisi untuk mencari kakaknya yang sudah hilang 2 tahun silam. Dia merantau ke sebuah kota di mana kakaknya itu lagi kuliah, tapi hilang 2 tahun. Jadi dia pergi ke kota itu dan menemukan sebuah tempat atau dialihkan ke sebuah tempat tinggal dia selama dia di kota itu, dan itu adalah sebuah kos-kosan yang dimiliki oleh Ibu Rosa dan Pak Jeffrey yang diperankan oleh Putri Ayudhya dan Nilar Khan. Setibanya di sana, dia merasakan kayak ini adalah rumah kos-kosan yang biasa aja gitu. Tapi memang bangunan yang tua dan punya banyak sekali aura mistis gitu kayaknya di dalamnya ya. Tahu kan rasanya kita pergi ke tempat yang mungkin udah tua sekali, masih terawat dengan baik, tapi kok sketchy ya. Tapi kok ada banyak hal yang mencurigakan dari tempat ini. Jadi dia tiba di sana dan melihat banyak sekali dan merasakan banyak sekali pertanda yang mendekatkan dia kepada kehilangan kakaknya itu. Jadi ya nonton aja di tanggal 22 Desember 2022 untuk tahu bagaimana ujung ceritanya dan apakah Tia menemukan kakaknya dan siapakah Kanjeng Iblis, siapa yang ditumbalkan. Jadi sebelum kurang lebih 2021 akhir sampai pertengahan tahun 2022 aku mengalami cedera di leherku yang mengakibatkan aku lumpuh sebenarnya sepergelangan tanganku. Memang kayaknya karena postur dan kebetulan aku juga instrumen bermusiknya main gitar. Jadi buat teman-teman yang main gitar, hati-hati sekali untuk menjaga postur karena ternyata lo nggak perlu tua untuk kenalan sama MRI atau rumah sakit. Cuman di situ aku banyak sekali pelatihan fisioterapi dan lain sebagainya, dan beberapa treatment yang aku ambil untuk menyembuhkan leher aku yang cedera itu berguna buat aku syuting di dalam film Tumbal Kanjeng Iblis, karena ada banyak sekali stunt yang kita lakukan juga di dalam film ini, dan stamina dan durability sangat dibutuhkan juga gitu. Jadi selama syuting film ini sangat terbantu karena aku udah banyak latihan untuk bisa lebih fleksibel, menguatkan stamina, dan juga bisa tidur sampai subuh. Bisa bekerja. Oh ya, hal pertama yang sebenarnya dicamkan sekali sama manajemen aku untuk aku menjalankan film ini kepada tim produksi dari Tumbal Kanjeng Iblis sendiri adalah Sheryl nih baru beres cedera banget nih di lehernya. Kalau misalnya ada stunt action atau apapun itu, please dipertimbangin juga eksekusinya karena bisa bahaya nih gitu. Dan betul, untungnya dari tim stuntnya itu juga sangat insightful, mereka juga sangat membantu kita untuk bisa menjalankannya dengan aman ya. Jadi ada beberapa teknis gitu yang mungkin harus jungkir balik atau kepala aku di belakang ya. Ada pernafasan yoga yang sebenarnya aku harus ambil untuk bisa menahan nafasku selama 1 menit
gitu selama ada stunt action itu, dan itu sakit sekali kalau salah. Rasanya pengen muntah sebenarnya beberapa kali itu ketika di stunt, tapi karena aku suka adrenalin dan aku tambeng, jadi ya udah. Ada satu adegan yang bersama Omar, di mana kita itu di sling. Senang sih, kita ngeluhnya bareng-bareng. Dan kita pas beres ternyata pergelangan tangan kita tuh bener-bener biru-biru semua. Cuman emang kalau tidak terbiasa sama stunt action kan emang itu suatu hal yang sangat beresiko, tapi karena kita pengen yang terbaik juga untuk film ini dan kita nggak pengen tanggung ya hasilnya, apalagi kalau ada stuntman tuh kan nggak seru banget ya, pasti kelihatan gitu. Jadi ya kita nggak, alhamdulillah. Sejujurnya setelah beres film ini aku semakin enakan ya badannya, karena beres dari film ini jadi jadi terbiasa sebenarnya untuk lebih rajin berlatih dan workout, dan juga ngebenerin lagi stamina aku, jam tidurku. Dan selama persiapan syutingnya itu tuh aku harus jaga behavior aku sih. Kalau misalkan buat teman-teman yang nonton Tumbal Kanjeng Iblis mungkin akan merasa kalau sudah tahu aku seperti apa mungkin di sosial media aku, atau sudah tahu attitude aku seperti apa, ya menjawab teman-teman di sini sekarang juga, kayak aku kan introvert banget ya. Nah, aku itu sangat extroverted, aku orang yang sangat bawel gitu. Cuman ketika memerankan ini aku harus mengganti behavior itu, karena dia adalah seseorang yang bisa dibilang tidak banyak temannya. Dia tinggal bersama bapak yang bisa dibilang punya penyakit jiwa, dan dia harus coba untuk lebih submisif ya gitu. Jadi salah satu behavior yang sulit adalah untuk membentuk itu, dan aku banyak belajar untuk mendengar ketimbang ngoceh sebelum mulai syuting ini. Setelah lama vakum di layar kaca, kini Desy Ratnasari memilih kembali aktif di dunia hiburan tanah air. Tak hanya menjalani karirnya sebagai anggota dewan, rupanya ibu satu anak ini mendapatkan kesempatan dalam memainkan sebuah proyek film horor yang berjudul Bayi Ajaib. Hal ini tentu menjadi salah satu pengalaman pertama bagi dirinya. Lantas seperti apakah momen keseruan Desy Ratnasari dalam memainkan film horornya tersebut? Begitu udah mau set, malam gelap, asap, angin gitu, efek-efek segala macam, spooky juga ya gitu, serem juga ya gitu, ada perasaan kayak gitu. Terus memang secara teknis menurut saya lebih ribet ya kalau horor. Tentu banyak sekali pihak-pihak yang memiliki skill masing-masing itu saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik secara gambar. Jadi kita juga sebagai pemain harus sabar untuk bertemu dengan para teknisi yang lain. Entah itu ada urusan sling, tiba-tiba anaknya terbang gitu. Terus kita urusan lighting yang memang sangat ribet sekali kalau malam hari, gimana caranya supaya tetap kelihatan lampunya banyak banget tapi harus tetap kelihatan seram. Terus asap-asap si mas-masnya itu, kalau asapnya kalau kurang asap, wah kipas-kipas lagi gitu. Pengalaman-pengalaman yang seperti itu menurut saya dapat di film drama. Terus terang saya waktu itu ditawarin untuk yang jadi antagonisnya. Mas Rako nggak rela, nggak ada Mas Rako ya. Mas Rako nggak rela. Mbak deh kayaknya lo jadi orang baik aja udah katanya gitu. Sekarang kan aku juga bisa jadi jahat mas. Enggak, gue nggak rela lo jadi jahat gitu. Jadi kurang lebih saya tetap main di zona aman protagonis atas izin dari sutradara, izin dari produser juga. Terus cuman mungkin pada zaman dulu
karena saya berhijab, saya nggak mungkin lepas hijab saya untuk menyesuaikan dengan peran saya. Di zaman dulu kan mungkin gaya hijabnya nggak mungkin kayak sekarang, berbeda di tahun itu. Kita tetap berusaha untuk memodifikasi tapi tetap menjaga syar'i saya sebagai orang yang memang sudah berhijab gitu. Saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan Mas Rako yang memang memahami hal itu ya, memahami saya sebagai pribadi, tapi kemudian saya juga berusaha untuk beradaptasi dengan peran yang saya mainkan. Apa sih? Mistis nggak teh saat di lokasi syuting Alhamdulillah apa? enggak, soalnya banyak doa-doa. Jadi kalau waktu itu masuk, kalau rumah saya kan aman lah, kan rumah gubuk, terus ya oke lah, saya nggak ngerasa ada yang gimana-gimana gitu. Tapi pas begitu masuk ke rumahnya Vino, itu ya kayaknya kok dingin gitu, kayaknya kok ini kenapa sih harus di sini gitu lah, terus banyak ala-ala. Cuman ya biasa, daripada saya nanti nggak bisa tidur, saya selalu berusaha untuk membaca doa lebih banyak, itu aja sih. Alhamdulillah tidak mengalami hal yang aneh. Syuting berapa lama teh? Walaupun pernah mengalami waktu itu malam-malam karena jam 2, terus saya harus, kan kita syuting di depan banget. Terus kemudian kita kayak ruangan artisnya itu di belakang banget gitu. Kita tuh ngelewatin karena itu memang dingin banget di situ. Terus saya pura-pura nggak ngeliat, saya cuma ngomong, lu ngerasa dingin nggak sih kalau ngelewat gitu? Iya sih, semua pada gitu. Ya udah deh, nggak usah diomongin. Bismillah aja. Jadi setiap kali kalau ngelewatin kamar itu kita selalu bacanya banyak banget. Kalau saya di rumah, terus adegan ada di luar banyak alang-alang udah pasti. Karena pada saat itu juga saya selalu bertanya, ini alang-alang tinggi-tinggi ini banyak ular nggak sih? Ya ada sih teh katanya gitu. Tapi kita udah secure dulu. Tetap aja juga takut juga ya sama ular. Ya kita berusaha untuk tetap menjaga keseimbangan antara keselamatan dengan kenyamanan kerja, tapi dengan kebutuhan untuk gambar, dimana itu kan rumah tua, terus kemudian banyak alang-alang, asap-asap gitu kan lebih menakutkan. Untungnya saya nggak kebagian yang menakutkannya, super menakutkan banget. Nggak banyak banget adegan-adegan. Tak hanya kembali melebarkan sayapnya dalam berkarir di dunia hiburan, Desy Ratnasari tengah merencanakan untuk berlibur bersama dengan sang anak sekaligus menantikan momen pergantian tahun di salah satu negara yaitu New York. Lantas adakah resolusi Desy Ratnasari untuk di tahun 2023? Lulus disertasi saya itu belum. Yang jelas karena dengan kesibukan saya sedang persiapan penelitian di sela-sela kesibukan syuting saya. Semoga sih yang saya inginkan adalah bahwa masih ada kesempatan untuk bisa syuting bareng dengan Falcon, dengan Mas Rako ataupun dengan sutradara yang lain, karena dunia film ini membuat saya lebih seimbang pikiran, hati, dan perasaan saya ketika saya menjalankan pekerjaan saya dalam dunia politik. Itu aja sih. Jadi resolusinya semoga Allah mudahkan bahwa di tahun-tahun mendatang saya tetap bisa main film, tetap bisa memberikan film yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan tentu filmnya tayang di bioskop. Selesai disertasi, saya harus bikin alat ukur psikologi. Untuk asmara di tahun ini kan gimana? Asmara kayaknya belum deh tahun ini. Saya mau happy. Insya Allah putri saya paling seneng ke New York. Jadi kita akan seminggu 2 minggu kita akan ke, insya Allah mudahkan ke New York, kita mau ke Washington, kita mau ke Miami. Jadi terima kasih Falcon, terima kasih Mbak Ajaib, saya bisa berlibur dengan anak saya. Kenapa pilihannya New York teh? Kenapa teh? Apa emang Putri saya pernah student exchange gitu 3 bulan, jadi dia feel comfortable di sana. Jadi kalau milih, ini sharing tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa merasa sombong. Alhamdulillah Allah mudahkan. Putri saya paling senang kalau dia berlibur tuh pilihannya Singapura, karena dia memang Allah mudahkan lahir di sana. Lalu kemudian dia pasti pilih kalau nggak ke New York, dia senang ke Jepang. Gitu. Berarti winter di sana ya? Yes, dia sangat senang winter. Tahun 2022 merupakan tahun yang bermakna bagi setiap orang, terutama bagi aktor tampan Verrell Bramasta. Mulai dari keluarga, karir, kisah percintaan, dan hal-hal yang terjadi di tahun ini, semua menjadi kisah yang akan dikenang oleh Verrell Bramasta. Lantas bagaimana Verrell menyikapi tahun 2022? Dan apakah target Verrell ke depannya dalam dunia karir?
banyak kenangan-kenangan indah lah dan banyak kejadian-kejadian lucu juga ya, dimulai dari karir, alhamdulillah masih bagus, terus juga sempat bocor hari ini kan, kepala aku juga tato kan, terus sempat copot juga bahu, jadi banyak kejadian-kejadian unik lah yang memorable di tahun ini. Iya, mungkin ada beberapa hal yang ingin aku coba di tahun 2023 ya, dalam segi bisnis baru mungkin, atau dari karir gitu, aku ingin mencoba hal-hal yang baru gitu. Jadi ya banyak lah beberapa hal yang belum aku capai. Apa yang Ingin apa ya, masih sama sih, masih mencari jodoh juga yang belum dapat, terus juga mau coba karir yang baru sih, karir paten baru, jadi kepingin keluar dari dunia sinetron dan mencoba hal baru. Kalau bisa tahun 2022 juga nikah kalau bisa ya. Ya semoga secepat. Sosok Verrell Bramasta yang tampan dan sukses di usia muda tentunya banyak menarik perhatian, terutama bagi para kaum wanita. Para fans Verrell Bramasta rela melakukan apa saja demi bisa bertemu dan mendapatkan perhatian dirinya. Baru-baru ini publik dihebohkan oleh sosok wanita yang mengaku tengah hamil anak Verrell. Bahkan wanita yang merupakan fans fanatiknya itu sempat mendatangi kediaman Verrell. Benarkah kejadian tersebut? Lantas bagaimana kronologi kejadian tersebut? Jadi kemarin di rumah sempat ada ibu yang nggak dikenal masuk ke dalam rumah aku, terus dia ngakunya sebagai istri katanya, terus dia hamil segala macam, tapi ternyata begitu dicari tahu dia emang orang yang kurang sehat lah mungkin, dan udah beberapa kali emang mencoba masuk ke rumah aku, dan ini kedua atau ketiga kalinya masuk gitu, cuman baru pertama kali aku lihat. sempet kaget waktu itu? Kaget sih, karena begitu keluar dari kamar tiba-tiba kok ada heboh di dekat kolam renang gitu, ternyata ibu-ibu ini udah masuk ke dalam rumah gitu. Untungnya dihalangin sama asisten rumah tangga aku yang kerja di rumah. Rumah sih enggak ya, cuman kaget aja kok bisa masuk ke dalam komplek, terus bisa sampai masuk ke dalam rumah gitu. Maksudnya kan banyak orang yang kerja di sana, terus ada satpam juga. Kok bisa kecolongan, menurut aku sih kayak lucu aja. Mungkin yang bisa lebih tahu ada ini tim aku kali ya, Zakio namanya, silakan Mas Zaki. Gimana? Kejadiannya kemarin sempat ke rumah itu karena di pos security nggak ada orang. Pas saya cek juga nggak ada orang, akhirnya saya nemuin RT tempat, dan akhirnya baru diomong itu security-nya. Sebelumnya aku udah datang, security juga nelpon, bang ada fansnya kakak mau ketemu, siapa gitu. Rata-rata kalau fans kakak ketemu janjinya sama saya. Bukan kan kali sampai dong kayu bukan bang, mungkin orang agak ODGJ mungkin itu udah 4 kali ada kalau ke Oke, untuk suku dia mungkin lagi janji sih atau beli makan kayu juga tapi udah di Sempat ada polsek juga kan. iya. Jadi ini ada beberapa kali ternyata, cuman orang rumah tuh nggak ada yang ngomong ke aku, jadi aku baru tahu yang kemarin, tapi ternyata mereka udah ketemu ibu-ibu ini berkali-kali. Dan kalau aku baru ketemu ini sih cuman minta apa ya, dia minta ketemu minta ketemu sama minta kepastian. Minta ketemu, minta Pas bayi itu kepastian. 7 pagi ini hubungan caranya gimana, kalau mau lanjut tapi orang udah. Nah terus terakhir di situ kemarin minta uang saya, terus akhirnya saya kasih buat katanya mau pulang tapi nggak punya uang, jadi ini saya kasih uang tapi jangan balik lagi. Orang bilangnya si Anjur gitu. Sebenarnya udah ada beberapa sih, cuman mereka nggak bisa masuk ke komplek kan. Nah, kalau yang ini kagetnya kok bisa masuk ke rumah, dan bukan nggak sekali, ternyata udah berkali-kali gitu. Dan lucu aja, maksudnya ditakutin kan kalau amit-amit masih ada orang niatan jahat naruh sesuatu, atau kita nggak tahu nyolong apa gitu kan. Jadi ya harus lebih waspada aja orang-orang.